Engkau Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Bersama Yesus, saya luar biasa. Yes. Oke, siapa yang udah siap untuk memulai sekolah minggu kita? Saya. Kita doa dulu yuk sebelum kita mendengarkan cerita hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu yang cerah ini. Tuhan, kami berdoa hari ini kami mau mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, tolong berkati hati kami, telinga kami, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, siapa yang tahu surga? Di mana ya surga itu? Tahu nggak, surga itu ada di atas langit. Nah, surga itu tempat tinggalnya Tuhan Yesus dan Allah kita dan semua orang percaya lainnya setelah melalui kehidupan ini. Nah, Tuhan Yesus kok di surga? Katanya di mana-mana. Iya, Tuhan Yesus juga ada di mana-mana karena Dia adalah Allah, pencipta seluruh semesta ini. Dia ada dalam setiap hati kita, Dia ada di dalam setiap hari kita, di saat kita ngapa-ngapain, Tuhan itu selalu ada. Nah, tapi hari ini aku mau kasih lihat surga. Wah, surga itu indah banget. Kenapa? Karena di surga itu tidak ada yang namanya penderitaan. Tidak ada yang namanya sakit, penyakit. Wah, enak banget ya. Tuh, lihat. Wah, siapa yang pengen ke surga? Tentunya di saat kita sudah melewati kehidupan kita mau ya ke surga ya. Di surga banyak mainan. Banyak animals, kita bisa lihat animals, kita bisa pegang-pegang semua animalsnya. Aduh, seru banget deh pasti dan indah banget. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di sana. Kita bisa langsung ketemu Tuhan Yesus, ya kan? Nah, tapi ngomong-ngomong, ada satu nih yang menghalangi kita supaya kita bisa ke surga nantinya. Apa ya yang bisa menghalangi kita ke surga? Tahu nggak apa itu? Aku bisikin ya. Yang bisa menghalangi kita ke surga adalah dosa. Apa itu? Dosa. Dosa bisa menghalangi kita ke surga. Iya, dosa itu sangat jahat. Dia bisa menghalangi kita ke surga. Kenapa? Apa itu dosa? Nah, kita mau belajar ya. Nah, dosa itu masuk ke dunia pertama kali di saat zamannya Adam dan Hawa. Siapa yang ingat cerita Adam dan Hawa? Masih ingat gak? Manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini tadinya hidup di Taman Eden yang sangat indah, yang sangat serba ada. Tapi suatu hari, one day, ada seekor ular yang sangat licik. Dia menipu si Hawa. Hawanya disuruh melakukan sesuatu yang Tuhan tidak izinkan atau Tuhan larang. Tuhan cuma larang satu loh. Apa kata Tuhan? Jangan makan buah yang ada di pohon ini ya. Tapi kata si ular, dia bilang, Hawa, Tuhan itu bohong, makan aja enak. Tahu Tuhan tuh gak mau kasih kamu yang enak-enak ya kan? Makan aja. Jadi deh Hawa pun keikut omongannya si ular.
bukannya ikut omongan Tuhan Yesus, bukannya ikut omongan Allah, malah ikut omongan ular. Ya kan, akhirnya Hawa ambil buahnya, dimakan, akhirnya dikasih ke Adam dan jadilah mereka berdosa. Jadi dosa itu apa ya? Dosa itu adalah saat kita melakukan hal-hal yang tidak diizinkan atau tidak disukai Tuhan Yesus, tidak dikasih nih sama Tuhan. Contohnya, jangan nyontek ya, karena nyontek itu kan berbohong. Itu kan bukan pekerjaan kita. Tuhan gak mau kita berbohong. Bukan karena Tuhan gak sayang, justru karena Tuhan sayang. Tuhan gak mau kita berbohong. Tuhan maunya kita pinter beneran, ya kan? Bukan karena nyontek kita gak pinter, karena kita gak tahu jawaban sesungguhnya. Kita gak cari jawabannya. Nah, terus apalagi contohnya? Kata Tuhan di dalam firman Tuhan kan, jangan mencuri. Kenapa jangan mencuri? Supaya kita tidak bersalah dan tidak ditangkap sama polisi. Siapa yang mau ditangkap polisi terus dipenjara? Tidak mau. Ya kan? Jadi dosa itu adalah hal-hal yang tidak diizinkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, turutin ya, ikutin ya, karena itu yang Tuhan mau. Dan karena kita anak-anak Tuhan, kita sayang sama Tuhan, kita sayang sama papi mami, makanya kita nurut sama papi mami, ya kan? Kita juga sayang sama Tuhan karena Tuhan udah memberkati kita begitu rupa, kita mau turut sama Tuhan. Dan tentunya karena kita juga mau masuk ke surga, ketemu Tuhan Yesus langsung nantinya, ya kan? Ingat kan tadi surga itu indah banget, ya kan? Pengen banget gitu ya. Nanti setelah kita melalui kehidupan ini dan Tuhan panggil, kita maunya kita ke surga, ya enggak? Supaya kita bisa ketemu lagi dan having fun di sana, ya kan? Tapi aku mau kasih tahu suatu berita baik, yaitu bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, menebus dosa kita. Mungkin banyak yang bingung, ya kok Tuhan Yesus mati? Kok Tuhan Yesus disalibkan sih? Tahu nggak? Tuhan Yesus itu mati untuk kita. Harusnya kita yang mati karena kita berdosa. Kita lakukan dosa setiap hari. Kita masih bisa berbohong. Kita masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan dosa. Tapi harusnya kan kita yang dihukum. Nah, karena saking sayangnya Tuhan Yesus sama kita, Tuhan Yesus mati untuk kita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi yang tadi dosanya kita itu merah seperti kirmizi, warnanya udah merah banget, kita melakukan banyak dosa, Tuhan Yesus mati untuk kita, Tuhan tebus dosa kita dan dibersihkan dosa kita menjadi putih seperti kain putih. Nah, makanya kita itu harus banget untuk ikutin kata Tuhan ya. Tuhan aja sayang banget sama kita sampai Tuhan mau loh mati di atas kayu salib demi dosa kita. Bukan dosa Tuhan, Tuhan tidak berdosa, tapi demi dosa kita Tuhan mau berkorban dan mati untuk kita. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan karena Tuhan sayang sama kita ya. Caranya supaya kita bisa sayang sama Tuhan, yaitu dengan cara kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh itu tahu nggak kayak apa? Kayak pohon. Pohon itu kan pertamanya dari biji-biji ya, yang kecil banget seperti kita nih, seperti kalian nih adik-adik yang masih kecil, yang masih anak-anak, atau mungkin yang masih baby, masih kecil-kecil. Kalian itu semuanya sebenarnya adalah benih atau biji yang ditanam Tuhan dimanapun kalian ditempatkan, di rumah kalian masing-masing, di sekolah kalian masing-masing, dimanapun kalian ditempat, kalian itu benih. Nah, untuk benih itu bisa bertumbuh, harus diapain sih kalau benih biar bisa tumbuh kayak pohon? Disiram, dikasih cahaya matahari, dirawat supaya benih itu bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat dan bahkan berbuah, berbunga gitu kan. Nah, kalau kita mau bertumbuh, kita juga bisa loh, yaitu dengan cara apa? Sirami hidup kita dengan firman Tuhan. Caranya yang pertama adalah berdoa. Sudah berdoa belum? Setiap hari kita harus berdoa ya. Pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur malam kita harus bersyukur sama Tuhan karena hari ini kita masih bisa bangun dengan sehat, kita masih bisa ketemu papi dan mami dan teman-teman, kita masih punya makanan untuk dimakan, kita masih punya minuman untuk diminum, ya kan? Dan masih punya
mainan untuk dimainin. Jadi kita harus bersyukur. Terus cara apa lagi untuk kita bisa mengasihi Tuhan? Baca Alkitab, ya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi baca Alkitabmu. Buat yang belum bisa baca, yuk minta tolong sama papi atau maminya untuk bacain Alkitab. Atau bisa juga buku cerita Alkitab kalau yang masih kecil. Kalau yang udah cici-cicinya nih, koko-kokonya nih, ayo jangan malas membaca Alkitab karena kita pengen bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan kita mau berbuah lebat ya. Terus apalagi dong? Yang ketiga adalah kita mau memuji Tuhan. Puji Tuhan dengan nyanyian, bisa dengan tarian juga bisa. Yang suka dancing untuk Tuhan. Yang suka nyanyi, ayo kita nyanyi untuk Tuhan. Yang suka main musik juga bisa main musik untuk Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan ya. Jadi tadi berdoa, lalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Terus yang ketiga adalah kita memuji nama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir adalah kita untuk bersaksi. Kita ceritakan kebaikan Tuhan ke siapa aja, ke teman-teman, ke saudara-saudara, ke siapa aja boleh, ke papi mami juga boleh, ke semua orang boleh, ke opa, oma, popo, kungkung, semuanya boleh. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik banget loh untuk aku. Tuhan udah mati untuk aku di kayu salib karena dosaku Tuhan mati. Terus atau enggak, aduh hari ini aku bisa makan dengan tenang di rumah, makan dengan enak masakan papi mami. Aduh terima kasih Tuhan, Tuhan udah baik banget. Atau hari ini, aduh hari ini aku sehat, aku nggak sakit loh. Itu juga udah berkat Tuhan yang luar biasa dan kebaikan Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan untuk menceritakan kebaikan Tuhan ya. Jadi tadi ada 4 untuk kita bisa bertumbuh. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah membaca Alkitab. Yang ketiga memuji nama Tuhan. Dan yang keempat bersaksi akan kebaikan Tuhan. Oke? Jadi 4 ini yuk kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Dan tentunya kita mau masuk ke surga yang sangat indah itu dan ketemu dengan Tuhan Yesus langsung. Oke? So, sampai di sini aja sekolah minggu kita. Kita mau tutup dalam doa. Yuk kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar banyak. Kami mau Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mengasihi Tuhan dan thank you Tuhan, thank you banget. Setiap hari udah berkati kami. Thank you banget Engkau sudah mati untuk kami Tuhan, untuk menebus dosa kami. Dan sekarang giliran kami untuk kami menceritakan kebaikan Tuhan ke orang-orang di sekitar kami. Tolong kami benih-benih Tuhan yang kecil ini Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you next week. Jangan lupa untuk ikut sekolah minggu lagi. So, bye-bye. God bless you.